Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Status orang gila di akhirat. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa orang gila di dunia tidak dibebani tanggungan menjalankan ibadah atau hukum syara. Seperti halnya anak kecil yang belum balik, karena mereka tidak memiliki akal. Nabi SAW bersabda, yang artinya, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Mengingat mereka di dunia tidak dibebani syariat, maka di akhirat nanti, amal perbuatan mereka semasa gila juga tidak dipersidangkan di hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Kecuali orang yang gilanya musiman atau gilanya setelah usia balik, maka amal perbuatannya yang akan dipersidangkan atau dihisab di hari kiamat nanti adalah amal yang dia lakukan selama tidak gila. Apakah dia ke surga atau neraka? Allahu a'lam. Tergantung pada amal perbuatannya semasa tidak gila. Yang kita bahas pada jawaban ini adalah orang yang gila sejak kecil, yaitu sebelum memasuki usia balik sampai meninggal dunia, bagaimana nasibnya di akhirat nanti, di surga atau neraka? Para ulama merinci penjelasannya kepada 2 rincian. Pertama, apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya muslim, maka dia dihukumi muslim dan nasibnya di akhirat dimasukkan surga. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, anak yang terlahir dalam keadaan cacat akal, hukumnya seperti orang gila. Dia tidak dibebani syariat. Oleh karenanya, amal perbuatannya tidak akan disidang atau dihisab di hari kiamat nanti. Bila ia berasal dari kedua orang tua yang muslim atau salah satunya muslim, maka status dia mengikuti orang tuanya yang beragama Islam. Maksudnya, anak ini menjadi muslim sehingga dia dimasukkan ke surga. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Kedua, apabila kedua orang tuanya non-muslim, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, langsung dimasukkan surga. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengirim utusan Rasul kepada mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seorang tidak akan diazab sebelum ditegakkan hujah kepadanya, yaitu sampainya dakwah Islam kepadanya. Orang gila tentu hujah belum tegak atasnya, karena dia tidak bisa memahami wahyu Allah yang sampai kepadanya. Di samping itu, orang berakal saja tidak diazab karena dakwah Islam belum sampai kepadanya. Tentu orang gila lebih pantas untuk tidak diazab, karena dia tidak memiliki akal. Di antara ulama yang memegang pendapat ini adalah As-Subki, Al-Bukhari, Al-Qurtubi, dan Imam Nawawi rahimahumullah. Imam Nawawi menyatakan, inilah pendapat yang benar yang dipegang oleh para ulama muhakkik, bahwa mereka, yaitu anak-anak kaum kafir dan orang gila, termasuk penduduk surga. Al-Minhaj. Pendapat kedua, dia akan diuji. Jika lulus ujian, maka dia dimasukkan surga, bila tidak, maka dimasukkan neraka. Ujian mereka berupa api. Apabila mereka mau masuk api yang disediakan Allah untuk menguji mereka, mereka akan masuk surga. Namun bila enggan, mereka akan dimasukkan ke neraka. Pendapat ini dipilih oleh Al-Baihaqi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Abu Abdul Bar, rahimahumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah menyatakan, beberapa hadis sahih yang bersumber dari Nabi SAW menerangkan bahwa orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya ketika di dunia, seperti orang gila, orang tua renta, orang tuli yang menemui dakwah Islam, namun dia tidak dapat mendengar seruan Islam karena tuli yang dialami, kemudian ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup di zaman antara 2 nabi atau rasul, maka semua nanti akan mendapat perintah di hari kiamat kelak. Apabila mereka menuruti perintah itu, maka mereka dimasukkan surga. Namun bila tidak, maka dia berhak mendapatkan azab. Penjelasan ini adalah bentuk pembenaran daripada firman Allah Ta'ala yang artinya, kami tidak akan menghukum seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul.
Quran Surat Al-Isra ayat 15. Maka dari sini, Abu Hurairah berargumen bahwa anak-anak kaum musyrik tidak akan diazab sampai dia diuji terlebih dahulu. As-Safdiyah. Kesimpulan, dari dua pendapat di atas, pendapat terakhir inilah yang tampaknya lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Karena sejalan dengan sabda Nabi SAW yang artinya, ada 4 jenis orang yang akan mengajukan banding pada hari kiamat nanti. 1. Orang yang tuli yang tidak dapat mendengar sesuatu pun. 2. Orang dungu atau gila. 3. Orang tua renta lagi pikun. Dan 4. Orang yang meninggal pada zaman fatrah. Orang yang tuli berkata, "Ya Tuhanku, Islam datang namun aku tak mendengar sesuatu pun tentangnya." Yang dungu berkata, "Ya Tuhan, Islam datang namun anak-anak kecil melempariku dengan kotoran hewan." Orang tua renta lagi pikun berkata, "Ya Tuhan, sungguh Islam telah datang namun aku tidak mengerti atau paham." Orang yang mati di zaman fatrah berkata, "Ya Tuhan, Rasulmu tidak mendatangiku." Lalu diambillah perjanjian dengan mereka untuk diuji. Kemudian akan diutus seorang utusan atau Rasul kepada mereka yang memerintahkan untuk memasuki api. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat dari azab. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih memilih pendapat ini dengan alasan, pendapat inilah yang dapat mengkompromikan seluruh dalil dalam permasalahan ini. Tafsir Ibnu Katsir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, anak yang terlahir dari kedua orang tuanya yang kafir, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, bahwa anak itu nanti akan diuji di hari kiamat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Demikian pula penjelasan tentang status orang gila, karena keduanya sama tidak memiliki akal, dan tidak dapat memahami pesan-pesan Islam. Bila mereka patuh, maka mereka akan dimasukkan surga, namun bila mereka tidak patuh, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.